Edward. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam. Suara saya jelas gak ya? Jelas Pak, silakan. Oke, thank you ya untuk Bu Lili udah bantu intro dan saya thank you banget ya buat teman-teman yang mengundang saya ke sebuah acara yang luar biasa ya dan juga saya tahu banget ini timnya Pak Aking ya. Semua orang di Vingo itu sudah pasti tahu leader kalian itu dahsyat banget. Nah, makanya saya yakin tim kalian itu juga isinya pasti orang-orang hebat-hebat semua. Ya, teman-teman ya. Dan juga hari ini Pak Aking sama saya barteran nih. Ya, saya di sini ternyata Pak Aking lagi di tim saya. Ya, jadi kita lagi tukeran. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya saya cerita dikit ya. Kita itu sebenarnya masih di dalam satu wadah, satu bapak ya, namanya Kodidi ya. Jadi kita itu masih satu tim semua. Dan juga thank you tadi Bu Lili udah jelasin sedikit ya tentang background saya. Ya, teman-teman, kenalinnya sekali lagi nama saya Edward. Saya itu di dunia importing dan saya juga cukup aktif di dunia keuangan, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin saya mulai dari cerita gimana saya bisa ada di Vingo ya. Mungkin saya cerita dikit. Nah, jadi teman-teman, pas Januari itu Kodidi itu pernah WA saya. Jadi dia WA saya intinya, bro, join bisnis yuk. Ini pokoknya bakal dahsyat banget gitu ya. Nah, teman-teman, kebetulan tipenya saya itu mungkin agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan biasanya, oke, dengar dulu, nanti baru kita nentuin apakah kita mau jalanin atau enggak ya. Nah, kalau kebetulan saya itu lagi aktif-aktif di kerjaan saya sendiri. Ya, jadi saya mikir, oke, kalau another business itu berarti akan ngambil waktu kita dengan banyak, ya. Yang ingat ya teman-teman ya, aset paling mahal adalah waktu, bukan duit. Nah, tapi kalau misalkan kita mau join sebuah bisnis, artinya kita mesti serius dan mesti benar-benar gedein sampai ya benar-benar jadi. Nah, artinya ya kita mesti put effort dan waktu sangat banyak untuk sebuah bisnis baru. Nah, makanya teman-teman, ketika Kodidi pertama kali info hal Vingo ke saya, seperti biasa ya, saya balas dengan jempol, teman-teman. Ya, dia WhatsApp ke saya balas dengan jempol aja. Habis itu saya nggak pernah kontak dan nggak pernah nanya apapun lagi tentang Vingo. Nah, singkat cerita, waktu bulan Maret ya, itu kan udah mulai masa PSBB, teman-teman ya, udah mulai COVID. Nah, itu jujur saya juga bukan tipe yang apa ya kayak bisa bertahan di rumah, benar-benar di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, nggak. Ini kayak rasanya mumet lah gitu ya, kalau di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Nah, akhirnya saya cari-cari tahu, iseng-iseng. Nah, kebetulan di Instagram itu ada satu teman saya ngeposting tentang Vingo. Nah, terus saya langsung keingat, oh ya ini kan sesuatu yang dulu Kodidi pernah ngepost ya. Akhirnya saya coba kontak Kodidi lagi, kok gimana progresnya? So far udah sejauh apa? Nah, singkat cerita dia kasih saya sebuah screenshot income lah ya, seperti biasa. Nah, dia kasih tahu saya itu udah 60 jutaan. Itu di awal Maret saya ingat. Nah, terus waktu saya mikir, oke, kayaknya lumayan lah ya. Maksudnya ada progres lah, bukannya wah banget, tapi ya oke gitu kan. Nah, singkat cerita, saya langsung ya udah kok coba dong cari. Saya pengen tahu sekilas tentang bisnis plan-nya dulu. Jadi saya tipe kalau memang udah mau coba satu hal, pasti saya cari benar-benar saya bongkar-bongkar. Nah, pas pertama kali saya juga takutnya ini money game, teman-teman. Ya karena jujur waktu pertama kali kode dijelasin Kak, ini dari Malaysia dan mungkin banyak juga di sini yang ada sedikit trauma dengan namanya money game Malaysia. Ya karena banyak korban lah dari orang-orang Indonesia gitu. Nah, pertama kali waktu dijelasin tentang Vingo, saya langsung cari tahu dulu plannya ini gimana, duitnya itu dilempar kemana, dari mana, kita dapatnya apa. Dan so far saya lihat masih make sense ya. Ini memang konsep yang baru, konsep untuk mouth to mouth marketing dengan versi baru. Saya bilang ya sepertinya make sense, nggak ada unsur money game di sini. Singkat cerita saya join. Nah setelah saya join teman-teman, pikiran saya itu sebenarnya simple banget. Saya cuma mikir ya udahlah ya kalau misalkan dapat 1 juta sebulan ya udah syukur ya daripada nggak ngapain gitu ya. Terus kalau dapat 5 juta, ya udah syukur juga. Nah, karena kenapa? Saya nggak ngerti. Kalau ternyata ini bisa jadi duit gede banget, teman-teman. Ya jujur, saya nggak tahu waktu awalnya. Nah, jadi ketika saya join, seperti saya bilang ya, saya cuma iseng-iseng doang. Terus kayak mikir, ya udahlah, ada beberapa pun boleh lah. Kita lihat aja nanti. Nah, soalnya gini teman-teman ya, kenapa saya bisa berpikir gitu? Ingat ya, join Vingo itu plus minus cuma 700 ribu rupiah loh. Ya coba kalian keluarin kalkulator dagang, 700 ribu itu mau diputer jadi berapapun, bisa jadi berapa sih gitu loh. Ya, beli barang 700 ribu, paling jual, ya mungkin kalau dapat barang yang dahsyat banget, 20%, 30%, paling juga jadi sejutaan gitu ya. Nah, nggak ada sama sekali ide kayak bisa sampai ratusan juta per bulan. Oke? Nah, itulah kenapa waktu awal saya join, saya nggak ngerti. Nah, makanya tadi saya sempat dengerin dikit ya tentang presentasi tadi. Teman-teman itu udah bagus banget. Itu benar-benar kalian sudah diarahin bahwa long term goal-nya. Karena yang di sini kita bukan cari duit receh, teman-teman. Ini duit benar-benar gede di sini.
Oke. Nah, kemudian gini, waktu saya join, mungkin sama seperti kita-kita semua yang pertama kali jalanin ya. Coba kontak sana, orang bilang, waduh ini mah money game lah. Orang konteks itu bilangnya inilah itulah. Banyak lah alasan-alasan tertentu ya. Tapi teman-teman yang penting jalanin aja. Tetap jalanin aja. Karena dulu waktu saya join pertama kali, itu saya menjalankannya konvensional banget menurut saya. Yang masuk konvensional gimana? Saya itu cuma benar-benar kontak via WhatsApp, via telepon, dan ingat ya, kita kan PSBB, jadi otomatis kita nggak mungkin benar-benar ketemuan ya. Saya melakukan itu benar-benar cuma kontak WA, kontak WA, kontak WA, itu pun bisa jadi AM teman-teman dalam waktu 2 minggu. Nah, sejak saya udah jadi AM, itu kan tim udah mulai rame dikit, nah semua orang mensupport bahwa why not pakai Zoom meeting. Ya, jadi karena kalau Zoom meeting, kita itu bisa tarik semua orang di satu Nusantara, teman-teman. Ya mau dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, manapun, Sumatera, itu kita bisa langsung attract dalam satu kali acara. Nah, makanya saya bilang benar-benar harus manfaatin ya acara Zoom harian seperti ini, itu penting banget. Seperti itu, oke? Nah, kemudian teman-teman gini, banyak orang yang nanya, poin yang paling penting di Vingo menurut saya adalah kalian mesti ceritain kenapa kalian bisa ada di Vingo. Ya, itu adalah apa ya, storytelling yang paling bagus ya. Jadi ketika seseorang join, saya yakin pasti ada alasannya. Ya, entah itu mungkin ujungnya duit, oke. Tapi maksudnya lebih pentingnya adalah kenapa dan kenapa harus di Vingo. Karena cari duit itu ada banyak cara kok ya. Dapat ratusan juta ada beberapa cara, ada cara-cara lain. Tapi kenapa mesti di Vingo? Oke. Nah, teman-teman, kalau bisa ceritain itu dengan kuat, saya yakin itu pasti kalian timnya akan gede. Dan juga ingat ya, untuk cari 10 orang minimal ya, karena syarat AM kan minimal 10 direct. Which is, saya bilang, di kontak HP kalian aja, saya yakin kalian bisa dapetin itu minimal 10 PS. Ya, bahkan jangan minimum di 10 PS, ya kalian mesti sebanyak-banyaknya. Karena semakin gede tim kalian dari direct PS, ya maka omset kalian, income kalian akan dahsyat sekali. Ya, jadi jangan dibatasin oleh hanya 10 PS saja. Oke? Nah, teman-teman, terus gini, kalau kalian tanya saya kenapa sih saya bisa mau join Vingo ya, dan kenapa mau seriusin Vingo? Pertama gini, teman-teman. Tadi udah diceritain sedikit ya, bahwa itu saya background di importir. Teman-teman, kalau sebagai importir, saya yakin kalau di sini juga beberapa pemain online shop dan segala, kalian pasti pusing dengan satu namanya adu harga. Ya, itu udah menjadi hal umum di dunia marketplace saat ini. Selalu perang harga, selalu pusing dengan urusan stok, ya, karena kita harus manual urusin sendiri. Dan yang paling parah adalah kita mesti hunting produk. Ya, itu benar-benar menjadi tantangan setiap importir dan setiap online shop punya pemain. Ya, karena kalau kita nggak pernah update produk, ya maka kita selalu kalah dengan kompetitor. Ya, jadi saya bilang di Vingo, teman-teman, itu 100% udah komplit banget kerjaannya ya. Pertama, dia udah urusin masalah stok. Ya. Kedua, untuk urusan new product, apa semua, udah diurusin semua. Benar-benar A sampai Z, kerjaan tim research mereka itu udah tiap hari kerja MOU doang dengan company-company. Ya, makanya saya bilang itu benar-benar dibantu banget, udah enak sekali. Ya, teman-teman ya. Dan juga ingat ya, kalau kita bermain di online shop, contoh let's say Tokopedia atau apa deh, market kita itu berarti terbatas satu nasional ya. Setuju ya teman-teman ya? Karena kan kita cuma jual-jual ya via satu Indonesia gitu. Tapi bayangin ya, Vingo itu marketnya bukan Indonesia loh teman-teman. Ya contoh ya, kita bisa ngajak orang di luar negeri, mau di Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan kita bisa ajak orang yang ada di negara lain, yang penting dia bisa akses dengan nomor HP yang sudah ada kayak Malaysia, Singapura, Thailand itu. Yang penting dia punya nomor handphone tersebut, kita pun bisa ajak teman-teman. Ya makanya di tim kita sendiri itu jujur udah meluas banget ya, kayak ke Hong Kong, ada ke Jerman, ada ke US, ada ke Kanada, itu udah ada pentolan-pentolannya. Ya jadi kayak ibaratnya bahkan itu masih manual banget di situ, tapi mereka start pelan-pelan mulai jalanin. Nah kita harapin aja ya, one day Vingo juga semakin berkembang sampai grow sampai ke semua belahan dunia seperti itu. Ya jadi teman-teman saya bilang marketnya itu luas banget ya. Bahkan kalau kita bicara cuma Indonesia aja itu udah luas, apalagi satu dunia. Kayak saya bilang, cuma dengan modal 700.000, wah itu sih benar-benar murah untuk mendapatkan sebuah sistem yang sudah benar-benar bagus menurut saya. Seperti itu. Ya oke teman-teman. Nah, terakhir saya bilang sih gini, yang paling menjadi kayak poin yang saya lihat itu adalah income dari shopping ya. Tadi sempat dijelasin tuh pasti di presentasi. Income kita itu ada dua. Pertama dari lisensi, ketika ada yang upgrade PS, dan yang kedua itu ada income dari shopping. Nah, teman-teman, kalau bicara income lisensi, kalian tentu pasti udah sering dengar ya, di tim kalian, di siapa, orang dapat 30 juta seminggu, 40 juta seminggu, 50 juta seminggu.
banyak orang berpikiran bahwa itu sudah udah bener-bener dahsyat, gede, mantap banget. Teman-teman, oke, mungkin saya setuju di hal itu. Tapi ingat ya, kalau kita bicara lisensi, itu punya kelemahan yaitu one time income. Ya, ingat ya, one time income artinya cuma sekali doang. Nah, kita mesti build tim terus untuk mendapatkan income dari lisensi. Tapi bayangin kategori di shopping. Ya, bicara Indonesia, saya paling seneng. Kenapa? Orangnya itu semua konsumtif, ya, benar-benar nggak ada duit pun tetap konsumtif, ya. Jadi saya bilang itu marketnya benar-benar dahsyat. Dan kalau kita berjalan di dunia e-commerce, ya kita pasti ketepak untuk rezekinya. Bayangin ya, saya punya satu contoh di tim saya, itu saya udah nggak kenal, benar-benar saya nggak tahu siapa ini. Orangnya belanja di Thailand, ya dia beli satu drone. Nah, drone dia beli di Thailand, itu udah kayak generasi keberapa saya juga udah nggak tahu, itu udah agak jauh. Tapi saya masih dapat ternyata 650 perak, teman-teman. Ya, udah ujung banget, udah jauh banget. Tapi ketika saya cek, saya dapat 650 perak. Ya, mungkin kalau bagi kita, buset kecil amat mau ngapain gitu ya. Beli 2 permen habis gitu. Nah, tapi teman-teman, ingat ya, 650 perak ini, kalau kita punya 1 juta orang, ya di tim kita, kalian kali aja. Itu jelek 650 juta loh per bulan, dan belum lagi ini adalah income shopping. Artinya ini akan jalan terus dan grow terus dan benar-benar kita nikmatin terus. Ya seperti yang tadi udah dibahas tuh di slide sebelumnya, apakah orang Malaysia beneran income-nya segitu? Saya setuju. Itu bener banget dan real banget. Karena saya sendiri udah ngalamin tapi skala sangat masih kecil, tapi itu pelan-pelan saya udah melihat arahnya bahwa masa depan kita di Vingo, ya inilah income kita. Ya jadi buat teman-teman yang saat ini lagi dengerin acara ini, menurut saya secepat-cepatnya, sengebut-ngebutnya lah. Ya karena ini mumpung belum launching di Indo, ya kalian ambil tim kalian segede-gedenya dulu, karena once ini launching teman-teman, itu pasti rebutan. Ya benar-benar rebutan. Jadi semoga tim kalian udah gede duluan, kalian ketepat rezekinya, dan kalian bisa nikmatin income jangka panjang seperti itu. Ya, oke, paling Bu Lili itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada pengen tanya lebih banyak, boleh nanti saya akan bantu jawab. Ya, teman-teman, thank you, Ko Edward. Ya, thank you. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ya. Oke, mungkin yang lain pada kalam semua. Saya aja yang nanya, Bro. Ya, Bro Edward, ya, saya mau nanya nih, Bro. Ya. Bisnismu kan banyak ya, Bro. Ya. Tidak jalan di importir juga, main online juga main di saham juga, itu udah banyak banget. Gimana caranya kamu memulai bisnis ini gitu? Gimana caranya? Kan udah sibuk banget nih. Gimana cara membagi waktunya? Oke teman-teman, paling gini ya, kalau saya bilang kalian yang penting bisa membagi waktu ya, karena saya mungkin tahu di sini mungkin ada yang juga office hour, ada juga yang buka usaha sampai pagi sampai malam dan sejenis itu, bahkan mungkin ibu rumah tangga yang dimana selalu kayak disibukin oleh anak gitu ya. Nah teman-teman pastikan gini, ketika kalian di hari-hari yang masih misalkan agak luang lah ya, oke, atau jam-jam yang sedikit luang, yang penting kalian tuh pertama rajin ngeposting di WA ya, secara status ya. Harus rajin banget, rajin posting di WA status, IG status, FB apa, cari dan fokus kepada orang yang kepo dengan kalian. Ya, itu adalah orang yang kalian harus paling follow up. Itu pertama. Oke, yang kedua, kalian otomatis ketika kalian lihat list HP kalian, kalian pasti kira-kira bisa tahu orang yang kalian pengen ajak siapa, dan list lah itu dulu. Nah, kalian broadcast ke mereka. Ya, panggil nama dia, ya, jangan cuma broadcast, tapi panggil nama dia, kirimlah voice note. Ya, voice note itu jadi gini, anggaplah kalian cuma presentasi singkat dalam waktu 1-2 menit. Ya ingat ya, orang nggak akan mau dengerin presentasi panjang kalau dia belum tertarik. Ya, orang cuma mau introduction. Ya, ibaratnya kalau kita mau nonton satu film, itu kan ada trailer ya. Ya, itulah yang kita bikin ya teman-teman. Jadi tinggal manfaatin voice note ataupun video singkat ataupun template chatting. Yang penting jangan kepanjangan dan jangan bikin bosen. Ya kalau kalian pertama kirim 30 menit, jamin deh gak ada yang nonton. 100% gak akan ada orang yang mau buang waktu setengah jam untuk dengerin sebuah hal yang belum tentu mau jalanin. Oke. Nah, jadi kerjaan kita cuma gitu teman-teman ya. Kirim voice note, jebret. Kalau dia udah mulai tertarik, arahkan ke acara Zoom. Ya jadi tim saya itu semua melakukan hal itu. Sangat jarang mereka melakukan presentasi benar-benar full one-on-one. Ya jadi mereka selalu bilang, Oke, kalau kamu udah mau dengerin Zoom, kalau kamu udah mau dengerin tentang Vingo, pokoknya nanti malam itu ada acara Zoom akan dibawakan oleh speaker yang benar-benar udah dahsyat banget, ya edifikasi orang itu. Kemudian ya lemparin aja ke acara itu, biarin mereka tanya jawab apapun. Nah, di sana biasanya mereka akan tertarik. Ya kerjaan kita cuma follow up setelah acara Zoom aja.
seperti itu ya. Jadi waktu yang paling efektif lemparin aja ke Zoom seperti itu. Ya jadi contoh ya di tim kita kan Zoom benar-benar setiap hari ya, Senin sampai Minggu. Nah jadi kita yang penting bagi tugas aja. Jadi kayak saya sendiri itu ada piketnya. Piket Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis siapa. Nah jadi kita nggak mesti repot setiap hari selalu harus hadir di sana karena saya tahu teman-teman pasti juga ada kesibukan tertentu ya. Nah jadi kita memang harus kerjasama yang sangat bagus antar tim. Ya jadi tinggal lemparin ke acara, yang penting nanti kalian lihat, oh jam 9 nih, harusnya acara Zoom belum selesai. Kalian follow up. Seperti itu aja ya. Jadi yang penting pintar-pintar manfaatin waktu aja. Ya jadi dengan begitu, saya yakin kalian juga bisa mengerjakan kerjaan lain kalian. Di samping itu, kalian juga bisa mengembangkan Vingo kalian. Seperti itu. Ya semoga menjawab ya. Artinya sistemnya sudah jalan ya bro di dalam tim lo ya. Oke bro, boleh nggak ceritain sedikit teknis-teknis lo selama lo jalanin ini, lo pakai caranya apa sih yang membuat tim lo begitu cepat growth-nya terlalu sangat cepat, dan pakai cara apa aja sih? Boleh dong sharingkan ke tim-tim Unity, teman-teman yang lain biar tahu caranya. Thank you bro. Oke. Kalau cara saya bilang sih gini teman-teman ya. Yang penting itu adalah people-nya atau orangnya. Ya karena gini, kalau dibilang tim saya gede, saya bilang sih gak segede Pak Aking ya. Tim saya masih lebih kecil dibanding Pak Aking gitu. Tapi kita memang memegang satu prinsip ya. Jadi budaya tim kita itu memang berusaha bikin semuanya kalau yang di dalam grup itu mesti saling support tanya jawab. Ya jadi kalau misalkan di grup kita WA, grup Telegram gitu kan. Nah, kalau ada yang tanya sesuatu, kalau kita lagi sibuk, pokoknya kita selalu ada orang yang sudah pasti menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi kita memang build budaya seperti itu, dan juga kita nge-build seperti sistem Telegram materi. Ya, Telegram materi foto video itu jadi kayak buat orang-orang yang pertama kali join mungkin kan bingung ya, Vingo itu apaan sih? Vingo ini A, B, C, D. Nah, kan nggak mungkin ya kita blast semua foto video kita ke mereka, langsung jebol lah ya, kalau suruh nonton semua. Nah, jadi manfaatin Telegram, suruh mereka sortir, lihat-lihat juga ya, kira-kira foto video apa yang menarik buat dia, itu pasti kepake banget ya. Jadi waktu dia ngeklik di video ini, ya bisa jadi dia langsung tertarik gitu kan, oh ya Vingo seperti ini, Vingo seperti itu. Nah, biarkan ya, kayak dia memfilter sendiri kira-kira apa yang bagi dia bagus gitu loh. Ya, jadi memang saya sengaja buatnya satu Telegram khusus buat satu arah, dan isinya itu semua materi-materi, foto, video, dan segalanya. Ya, kemudian kalau bicara sistem kenapa bisa grow cepat ya, saya bilang yang penting ini acara Zoom itu selalu rutin harus, dan yang kedua temukan orangnya aja. Ya, yang pasti itu hanya orang, karena di sini tuh saya sendiri cuma ngajak direct 25 orang. Ya, direct ya. Bahkan yang aktif cuma baru 8 ya, yang sisa mungkin lagi kayak menunggu-nunggu lah ya, belum terlalu aktif. Nah, tapi dari 8 orang ini ternyata sudah membentuk satu tim saya itu sampai 16.000. Nah, jadi saya bilang yang penting kita ketemu saja orang yang tepat, maka kita akan gede sendiri timnya. Seperti itu sih. Ya, yang penting orangnya sih. Sip. Keren. Oke. Ya. Pasti yang lain, begitu saya banyak nanya, berarti yang lain udah nggak sabaran pengen nanya kan. Oke, saya kasih kesempatan teman-teman yang lain yuk. Mumpung nih Bro Albert luar biasa dahsyat, teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita gali sebanyaknya, kita ambil, minta ilmunya sebanyak-banyaknya. Dia dengan ikhlas dan rela mau kasih pengalaman dia di dalam Vingo. Yuk teman-teman silakan. Malam Pak. Ya silakan Ya, malam. Pak. Nanya duluan ya Pak Edbert. Silakan. Siap. Itu direct PS-nya berapa Pak? Terus 16.000 itu dalam jangka waktu berapa lama Pak? Iya, saya langsung jawab ya. Untuk dari PS saya ada 25 total dari saya join sampai sekarang, tapi yang aktif cuma 8 Pak. Ya nggak banyak, saya aktif cuma 8, dan 16.000 itu saya join 13 Maret. Saya mulainya 13 Maret. Dan ini 100% lebih ya, hampir 4 ya. Nah, cuma ini 100% dikerjakan dari rumah, Pak. Ya, jadi memang saya benar-benar nggak pernah keluar dari sejak PSBB sampai sekarang ya, cuma benar-benar di depan layar ya, di depan laptop, di depan handphone. Saya bilang Vingo itu menarik ya, maksudnya benar-benar ya ini work from home. Ya, ini benar-benar adalah work from home banget dan bisa menghasilkan sesuatu ya dari rumah. Seperti itu. Luar biasa Pak, terima kasih sekali, sangat memotivasi Pak. Ya, sama-sama Pak, semoga sukses ya, mantap. Ya, sangat menginspirasi ya Pak Yo ya, untuk semuanya juga.
Teman-teman, untuk satu pertanyaan terakhir, teman-teman boleh? Saya dong. Oke, silakan Bro Charles. Bro Edward, tadi kan ada Yes. 25 PS ya, yang 8 Ya. kan udah jalan nih. Nah, Ya. perlakuan yang 17-nya gimana nih kira-kira supaya maksudnya kita ya udah biarinin aja dah, atau kita tetap gimana caranya memotivasi mereka nih supaya mereka jalan. Itu kira-kira ada trik-trik atau tips-tipsnya ya? Oke, kalau saya ya, tentu ya kita waktu ajak orang, kita kan juga pasti pengen banget ya mereka berhasil dan sama-sama jalan di Vingo ya, namanya kan kita udah ajak mereka. Nah, tapi memang kita juga tidak bisa memaksa bahwa jika mereka berpendapat lain, ya karena kadang ada aja yang mikir, oh ya memang saya udah join PS, tapi mungkin saya pengen tunggu nanti deh. Contoh ya, nunggu give back datang, ya itu udah paling klasik lah ya. Nunggu give back datang, kalau nggak nunggu launching kadang. Ya maksud saya, oke itu hal-hal yang kalau menurut kamu itu sangat penting, ya udah doesn't matter gitu ya. Intinya ya kamu harus tahu kerugian kamu. Ketika kalau nanti ini udah launching, ya kamu akan rugi banyak karena komunitas kamu udah pasti diembat dulu. Ya itu satu. Nah kedua, tapi kalau pada saat yang bersamaan ya, yang penting mereka itu selalu harus ada di grup Pak. Ya di grup WA, grup Telegram, agar mereka selalu melihat perkembangan kita. Ya contoh ya, jangan sampai orang yang kita ajak itu jadi besar kepala. Ya kayak kesannya, oh ya, ya lu butuh gua dan segala. Ya nggak bisa kayak gitu, karena ini adalah pure business, your own business ya. Sama-sama, kalau kamu mau gede ya kamu mesti jalan juga gitu loh ya. Jadi kita pokoknya tetap ada, mereka tetap ada di grup ya. Biarkan mereka tetap melihat bahwa progres kita ada, ya tetap terus berkembang, dan juga sesekali tetap kita japri. Ya, jangan sampai lose contact at all gitu ya. Jadi kalau memang dia itu benar-benar udah ibaratnya belum mau jalan, ya kita tarik ulurnya lebih panjang. Let's say 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali baru di follow up, kontak lagi, ngobrol. Kalau memang dia juga apa ya, kayak setengah-setengah, cari tahu kira-kira kenapa kamu belum mau jalan, itu memang karena susah cari orang atau memang ada ganjelan. Ya bongkar-bongkar aja Pak. Kalau memang dia ngerasa harus nunggu dulu, ya gak apa-apa. Kita yang penting jangan terlalu terlalu berharap sama 1-2 orang, yang penting kita jalan terus seperti itu ya. Karena kayak contoh Bapak hari ini ada di Vingo dan mau jalan, artinya Bapak sedang mempunyai visi bahwa tanpa adanya kantor di Vingo Indonesia, ya tanpa ada izin resmi di Indonesia, Bapak pun udah lagi jalan. Nah, Bapak harus cari orang yang sama pemikirannya dan satu visi dengan Bapak. Dan itu ada banyak Pak orang-orang seperti itu ya. Tinggal kita cari sampai cocok seperti itu. Oke. Ya. Boleh tahu nggak Pak, yang 17 itu Ya. udah pecah telur belum ya? Atau ada Ada yang udah, ada yang belum? Ada yang udah, ada yang belum. Oh, ada. Yang udah pecah telur 3, habis itu lenyap seketika dulu juga ada ya. Jadi saya bilang nggak masalah sih gitu loh. Oke, soalnya saya juga ada nih awal-awal pas join, ini dia sendiri sih yang join nih. Ada yang benar-benar jadi dia yang pertama kan saya udah tawarin dia nggak mau, tiba-tiba dia yang datang sendiri dan mau. Awal-awal nih kayaknya menggebu-gebu nih. Bahkan udah pecah telur, sebenarnya udah pecah telur, terus abis itu kayaknya hilang di telan bumi seperti itu. Iya, selalu ada sih Pak ya. Memang orang-orang itu selalu ada. Tapi saran saya yang penting kita jangan pernah lose contact aja dengan mereka ya. Jadi kita tetap keep aja ngobrol-ngobrol sampai saatnya lah Pak. Ya sampai pada waktunya dia akan jalan sendiri. Tapi sebisa mungkin tarik dia tetap di dalam komunitas kita. Ya jadi kayak Bapak misalnya ada WA group, jangan sampai dia keluar dari WA group itu. Seperti itu. Oke, thank you ya Pak. Thank you. Siap. Luar Oh, biasa. Edward, satu lagi ya kok pertanyaan, boleh ya lewat chat ya? Soalnya boleh. tadi nggak kebaca Pak Edward. Oke, pertanyaan Boleh, dari Ibu Lin. Ko Edward, bagaimana caranya mengedifikasi orang-orang atau follower yang kita punya di sosial media? Sementara followernya yang kita punya itu bukan dari lingkungan bisnis. Otomatis kan pemikiran mereka itu kan berbeda, Pak Edward. Boleh dibantu jawab, Pak? Sorry gimana? Mengedifikasi apa? Ya, bagaimana caranya mengedifikasi orang-orang atau follower yang ada di sosmed. Sementara kan followernya itu kan bukan dari lingkungan bisnis. Otomatis pemikiran mereka berbeda. Oke. Saya agak bingung konteksnya nih. Kalau mengedifikasi itu kan berarti maksudnya kamu lagi mengangkat speaker yang akan membahas di Zoom kan, seperti itu kan, ataupun leader kamu ya. Konteksnya apa maksudnya? Saya jadi agak bingung. Ke bisnis Vingo-nya deh Pak. Oh, mengedukasi. Iya, mengedukasi ya. Oke, coba saya lihat chat.
Berarti gimana cara mengedukasi orang-orang atau followers yang kita punya di sosmed, sementara followers yang kita punya mungkin begini. Oke, paling gini ya Bu ya, kalau saran saya, kalau misalkan bicara tentang followers ataupun siapa yang ada di kontak kita, sebenarnya sih gini, bukan mesti bahwa dia harus udah punya bisnis, maka dia bisa baru jalan di Vingo. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Coba nanti Ibu coba cek aja di tim Unity, ataupun timnya Pak Aking secara besar, ataupun timnya Pak Didi, kamu akan menemukan begitu banyak background, ya orang-orang yang dari segala background apapun ada. Ya, entah dia itu dari pengusaha, entah itu dia karyawan, entah dia itu siapapun, itu ada. Bahkan yang kalangan artis itu beberapa juga ada di sini. Nah, jadi saya bilang bener-bener apa ya, sebenarnya sih siapa aja bisa jalanin Vingo, yang penting dianya yang mau jalan. Ya, jadi nggak mesti bahwa ya orang bisnis berarti dia baru bisa jalan di sini, nggak juga sih. Ya, jadi saya bilang itu yang penting orang itu mau cari income, ya apalagi di tengah COVID ya, kita tahu bahwa banyak banget income drop, ya banyak banget usaha juga pada bangkrut dan segala. Nah, kita cari orang-orang seperti ini yang memang butuh dana, butuh duit, dan juga dia mau kerja keras. Ya, kalau mau duit dong lah, semua mau duit. Tapi kita perlu orang yang mau duit dan mau kerja keras. Nah, saya yakin di konteksnya Ibu itu banyak, Bu. Ya, jadi nggak mesti bahwa dia mindset harus dari bisnis dan segala, nggak perlu kok gitu. Ya, yang penting cuma dua itu aja, mau duit, mau kerja keras. Seperti itu. Ya. Semoga terjawab ya, Ibu Lin. Ya. Thank you, Ko Edward. Kok ya, sama-sama. Tadi pengen chat nih, pengen ngintip-ngintip nih income-nya kira-kira sudah berapa dari Maret kan awal join-nya ya? Boleh masih kecil. Masih kecil. Di Unity ngintip-ngintip. Saya sebut aja ya, jujur belum gede ya teman-teman, tapi saya dapat total 170 sejauh ini. Ya, jujur belum gede, tapi saya juga lagi berusaha belajar juga gimana cara mengembangkan income saya biar lebih cepat lagi. Ya, apalagi katanya sekarang kita juga ngebuka ya untuk jalur bisa shopping. Ya, mungkin Pak King juga ada infoin. Ya, saya harap dengan begini, ya itu akan lebih cepat lagi income ya. Seperti itu ya. Sama-sama kita masih belajar teman-teman. Ya, saya juga masih belajar. Seperti itu. Iya, 170 ya, Ko ya? Iya, baru 170 kok, gitu. Oh, itu sih luar biasa besar kok, karena kan kita modalnya sama kok, 750.000. Ya, modalnya sama, betul, 700.000. Nah, teman-teman, dari modal 750, Pak Edward ini bisa menciptakan 170 juta itu menurut saya sih luar biasa loh. Ya, mau jualan apa bisa menciptakan 170 juta. Gila. Oke, kok makasih ya untuk inspirasinya di sini. Next kita akan lihat lagi. Terima kasih Pak Edward. Sama-sama Pak, sama-sama Bu. Iya. Thank you ya Bro Edward, jangan bosan-bosan main di sini ya Bro. Thank you, God bless you. Biar timnya sama makin sukses ya. Thank you kamu juga ya, semua tim Unity biar sukses semua ya, sama-sama. Kita satu keturunan. Oke, mari. Yo. Amin. Thank you Pak Edward. Thank you.